Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel YouTube saya. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya, bagaimana caranya setting ONT ini ya, ONT merek ZTE ini ya, yang seri F477. Dan jadi sekaligus menjawab kemarin ada teman di YouTube ya yang tanya terkait settingan ONT ini ya. Sebentar saya cari dulu. Nah ini, jadi kemarin ada teman di YouTube yang tanya terkait settingan ZTE 477 ini ya. Intinya di setting PPPoE plus voucheran ini ya. PPPoE nanti ini sebagai pelanggan rumahan mungkin ya, jadi plus ada vouchernya seperti itu, voucher hotspot ya. Nah jadi pada video kali ini kita berfokus pada si ONT ZTE ini ya, settingnya. Untuk topologinya nantinya seperti ini ya, sudah saya gambarkan. Nanti untuk topologinya seperti ini, jadi dari ISP seperti ini, dari ISP masuk ke Mikrotik, jadi nanti semua manajemennya ada di Mikrotik ini. Jadi untuk OLT nya nggak ada settingan apapun ya, hanya dilewati saja. Jadi semua nanti settingan ada di Mikrotik ini ya. Settingan apa? Settingan ini ya, PPoE, hotspot, dan yang lain-lain ada di Mikrotik ini. Nah untuk ZTE nya sendiri nanti kita akan setting seperti ini ya, karena ZTE ini sudah versi F477 ini sudah multi SSID, artinya SSID nya bisa lebih dari 1 sampai 4 ya. Jadi nanti untuk SSID 1 kita manfaatkan untuk SSID untuk bulanan ya, yang PPoE tadi. Sedangkan untuk SSID 2 kita manfaatkan untuk voucheran ya, voucheran hotspot. Nah nanti untuk hotspotnya sendiri kita lewatkan VLAN ya. Jadi untuk SSID nya untuk bulanannya sendiri kita pakai metode PPPoE, sedangkan untuk hotspotnya sendiri kita pakai metode VLAN. Sedangkan yang saya sudah siapkan ini akun PPoE nya nanti kita pakai user sama password test ini ya. Untuk akun hotspotnya sendiri pakai A ini aja, sedangkan untuk VLAN hotspotnya kita taruh di VLAN ID 10. Nah kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi untuk hotspotnya sendiri akunnya nanti kita coba pakai yang ini, sedangkan untuk PPPoE nya sendiri akunnya sudah saya siapkan ini, tes sama tes ini ya. Nah sedangkan untuk hotspotnya nanti kita lewatkan VLAN di Ether 5 ini ya, di Ether 5. Nah kebetulan saya pakai Mikrotik ini ya, yang GE4. Nanti kita lewatkan PPoE plus VLAN nya lewat Ether 5 ini ya, gitu. Jadi untuk caranya seperti apa, simak terus ya. Nah caranya seperti ini ya. Jadi seperti biasa ya, tinggal kita akses ONT ZTE nya ini sendiri. IP nya masih standar ya, 192.168.1.1. kita pilih administrator ya, seperti biasa. Kalau user kita nanti kita untuk user rumahan kita, sedang untuk administrator untuk kita ya sebagai teknisi nantinya. Untuk passwordnya support admin. Oh bentar, salah, huruf kecil semua ya, support admin. Nah yang harus kita setting pertama apa? Kalau saya sih paling enak kita setting dulu ini ya, kita setting dulu SSID nya sama SSID selanjutnya ya. Jadi misalkan SSID ini 1 untuk bulanan, kita setting dulu. Settingnya di mana? Di ini ya, di bus config ini ya, di bus config, pada menu bus config yang WLAN ini ya. Nah di sini nggak ada yang perlu kita ganti sebenarnya, mungkin di wireless channel ini ya.
Di wireless channel kita sesuaikan dengan channel yang sudah dipakai di area kita ya. Misalkan saja ini ya, misalkan saja yang kosong di channel 13, tinggal kita pakai aja yang channel 13 seperti itu. Yang penting kita setting di sini ya, di SSID setting ini ya. Jadi SSID setting tadi yang seperti saya sudah sampaikan di awal, SSID set 1 ini kita fungsikan sebagai bulanan ya. Jadi saya config dulu bentar. Nah ini SSID 1 kita kasih nama misalkan bulanan seperti ini ya. Jadi nanti untuk SSID 1 ini berfungsi untuk jalur yang bulanan seperti itu. Nah selanjutnya tinggal kita setting yang SSID selanjutnya tadi ya, yang SSID 2 kita fungsikan sebagai voucher ini ya. Jadi kita kasih misalkan kita kasih nama yang SSID 2, defaultnya belum enable ya, belum aktif, tinggal kita aktifkan dengan cara mencentang seperti ini. Terus namanya kita kasih nama misalkan apa ya, hotspot seperti ini, hotspot. Kalau sudah tinggal di submit aja. Nah untuk memudahkan di security-nya, untuk memudahkan pengecekan ya, untuk di lapangan nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Untuk memudahkan nanti ketika pengecekan tinggal untuk SSID-nya, untuk security-nya atau passwordnya kita matikan dulu ya, misalkan yang SSID 1. Jadi nanti untuk di lapangan terserah teman-teman ya, misalkan mau diaktifkan atau seperti apa, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Nah biasanya kalau di SSID 2 ini tanpa password ya, karena kita pakai sistem voucher tadi. Tinggal kita open sistem seperti ini agar passwordnya tidak aktif ya, submit. Nah tinggal kita cek tadi SSID 1 sudah jadi bulanan, SSID 2 sudah jadi hotspot. Tinggal kita cek ya, kita cek bentar ya. Nah ini ya sudah berubah ya teman-teman. Jadi nanti sudah muncul dua SSID seperti ini, bulanan dan hotspot, sesuai yang kita inginkan tadi ya. Jadi SSID 1 berfungsi untuk wifi bulanan ya. Jadi untuk SSID 2 berfungsi sebagai wifi voucher hotspot nantinya ya. Nah sekarang kita beralih ke settingan selanjutnya ya. Settingan di mana ya? Bentar. Di ini ya, di PPOE sama VLAN-nya tadi. Kita sekarang berfokus ke yang PPOE ini ya. Jadi cara settingnya sebenarnya hampir sama dengan ONT yang lain. Menunya sama di bus config tadi, di menu uplink ini ya. Kalau di ONT yang lain biasa namanya WAN ya. Kebetulan di ZTE 477 ini namanya uplink ini ya. Untuk setting PPOE tinggal kita pilih IP versionnya 4 seperti biasa. Untuk modenya ini kita pilih yang PPPoE tadi ya. Nah sedangkan untuk port bindingnya, nah ini yang penting ini ya, yang akan kita manfaatkan sebagai PPOE itu yang SSID mana. Karena di topologi tadi yang kita inginkan di SSID 1, maka kita centang saja SSID 1 ya. Untuk LAN-nya apa perlu kita centang? Tinggal teman-teman menyesuaikan ya. Misalkan LAN 1 mau kita manfaatkan sebagai PPOE, artinya misalkan pelanggan kita punya komputer atau laptop atau sebagainya yang ingin terhubung dengan kabelan ya, tinggal kita aktifkan saja di port bindingnya ini untuk LAN-nya ya. Nah seperti itu. Nah untuk selanjutnya di DHCP service enable-nya ini tinggal kita centang, NAT-nya kita centang. Untuk bisnis modelnya tinggal kita pilih yang internet ini ya. Untuk VLAN kita tidak perlu aktifkan atau enable seperti ini karena kita nggak pakai VLAN ya. Untuk PPOE nya yang perlu kita aktifkan yang perlu kita isi di username sama password ini ya. Ini diisi apa? Ini diisi dengan akun yang tadi ya. Nah ini akun di secret PPOE kita yang tes sama tes ini ya. Jadi tinggal kita isikan seperti ini.
tes huruf kecil semua ya. Untuk passwordnya tes juga, cek sudah sesuai semua, yang lain nggak perlu kita gonta-ganti, tinggal kita berfokus di tadi ya, di mode, di port bindingnya ini yang penting, ini dicentang-centang, ini tidak aktif, dan username ini tinggal kita create seperti ini. Nah, untuk apa ya, untuk ngecek berhasil tidaknya, untuk connect tidaknya, teman-teman bisa cek di menu status ini ya, di menu status di OneSite ini. Nah, ini kalau sudah terkonek ini dapat IP, misalkan ini IP dari server PPO kita ya, dari MikroTik kita ya. Kalau sudah terisi seperti ini artinya koneksi PPO kita ke MikroTiknya sudah berhasil ya. Kita coba cek misalkan di menu ya PPOE, terus aktif ini. Nah, ini sudah ada akun yang aktif nih ya, yang kita masukkan dari tes. Ini IP-nya ini sudah sesuai dengan ini ya. Nah, ini artinya sudah sesuai ya dengan apa yang kita inginkan tadi. Nah, ini yang ini sudah selesai ya. Untuk ceknya nanti sekalian di akhir, sekalian kalau sudah selesai kalau sudah selesai setting yang ini ya. Sekarang kita beralih, kalau tadi SPPOE nya settingnya seperti tadi. Selanjutnya untuk setting SSID nya ya, untuk setting SID nya kurang lebih sama sebenarnya. Di menu tadi, di menu base config ini ya, di menu uplink ini yang tadi yang sudah kita buat untuk PPPoE. Untuk VLAN yang hotspot tinggal kita pilih yang new ini ya, yang harus kita rubah yang mana di modenya ini ya, karena kita mau pakai VLAN, jadi kita pilih yang menu bridge ini ya, bridge jembatan ini ya. Jadi yang harus kita bridge yang mana sesuai topologi yang tadi ya, karena kita ingin SSID 2 kita berfungsi sebagai voucher. Jadi di port bindingnya ini tinggal kita pilih SSID 2 ya. Untuk port LAN-nya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, untuk DHCP service-nya, nah ini yang penting ini ya, kita matikan. Kenapa kita matikan? Karena DHCP atau IP-nya nanti kita bukan dapat dari ONT-nya ini ya, bukan dapat dari ONT ZT-nya ini, melainkan kita ingin dapat dari server ini ya, server hotspot kita ini ya. Nah, dari hotspot ini, dari address pool 8 ini, nanti kita inginkan IP-nya dapat dari server hotspot ini ya. Jadi untuk DHCP service enable-nya kita jangan centang, sedangkan untuk bisnis modelnya kita bisa pilih other. Untuk VLAN modenya ini yang terpenting, nah ini kita pilih yang rewrite dalam kurung tag ini ya, tinggal kita pilih yang ini. Untuk yang harus kita isikan yang mana, di VLAN ID ini. Nah, VLAN ID ini didapat dari mana atau diisi apa, nah ini kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat ini, VLAN yang sudah kita buat di MikroTik tadi. Karena di saya seperti ini hotspot VLAN-nya, jadi hotspot kita lewatkan di interface VLAN 10 ini ya, VLAN 10 itu sendiri tuh ini. Nah, VLAN ID-nya didapat dari mana? Ini bukan didapat ya, kita sesuaikan dengan settingan di VLAN MikroTik kita ya. Kalau di saya seperti ini ya. Nah, ini VLAN ID-nya saya setting 10 seperti ini ya. Jadi nanti di ONT-nya sendiri kita masukkan 10 tadi. Nah, untuk untuk protokol ini tidak perlu kita isi, tidak apa-apa sebenarnya. Tetap kita taruh di 0 ini juga boleh. Kalau sudah seperti ini tinggal kita create aja ya. Yang penting tadi dimana di modenya ini kita pilih bridge, terus port bindingnya kita sesuaikan. Nah, DHCP service-nya kita buang seperti ini. Untuk VLAN modenya pilih yang tag, VLAN ID-nya kita sesuaikan dengan settingan di MikroTik-nya seperti ini. Tinggal kita create saja seperti ini. Nah, kalau sudah kita create harusnya kedua SSID ini sudah berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Jadi untuk bulanan sendiri kita bisa pakai karena tadi mode PPOE, jadi tidak perlu login dan sebagainya.
Untuk hotspot karena kita sebagai voucheran, jadi nanti kita diharuskan memasukkan ini ya, user hotspotnya sendiri yang sudah saya buatkan ini ya. Nah seperti itu kurang lebihnya untuk settingnya. Nah untuk ngecek settingnya sudah benar apa tidak, tinggal kita coba saja ya. Nah untuk ngetesnya jadi begini ya. Nah jadi seharusnya ketika nanti connect ke bulanan ini ya, ke SSID bulanan, karena tadi kita setting sebagai PPOE, artinya kita tidak perlu login ya, tinggal kita klik. Nah, harusnya sudah terhubung ke internet ya. Kalau settingan di ONT ini tadi berhasil ya, kita langsung coba aja ya yang bulanan ini, kita klik konekkan saja karena tadi tidak kita kasih password. Nah ini sudah terhubung, kita cek pakai Google Chrome ya, apakah sudah terkonek ke internet. Selalu kita cari seperti ini. Nah ini sudah terkoneksi ke internet ya, artinya settingan yang kita buat tadi di di ONT tadi sudah benar ya, sudah sukses ya. Nah ini seperti ini, kita coba di YouTube seperti ini. Nah sudah connect ya. Nah ini dengan SSID bulanan sendiri. Nah ini sudah berhasil ya untuk SSID yang bulanan tadi. Nah sekarang kita coba yang yang hotspot ini ya, karena yang bulanan tadi sudah berhasil. Sekarang kita coba yang hotspot. Nah yang hotspot ini konsepnya sama seperti voucher yang lain. Harusnya ketika kita klik hotspot ini kita diminta untuk memasukkan voucher seperti ini ya. Nah ini voucher yang sudah saya buat tadi di Mikrotik ya, tadi ya. Nah seharusnya ketika kita klik login seperti ini, kita sudah, nah ini sudah terhubung ke internet ya. Oke mantap. Nah seperti ini. Nah ini sudah benar ya. Nah seperti itu. Cek di YouTube. Nah sudah benar ini ya, sudah berhasil semua. Kita sudah cek keduanya ini ya, SSID bulanan sama hotspot sudah berhasil semua seperti itu. Nah mungkin seperti itu teman-teman, kurang lebihnya untuk settingnya sangat mudah dan hampir sama ya, bukan hampir ya, jadi memang sama dengan settingan ONT yang lain, mungkin hanya di penamaan aja yang berbeda ya. Nah mungkin cukup seperti itu video pada kali ini. Jika teman-teman ada ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa bertanya lewat komentar ya, atau teman-teman mau request tutorial yang lain, teman-teman bisa bisa komen juga di kolom komentar ya. Jadi mungkin sampai itu saja video kali ini. Kurang lebihnya seperti biasa ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.